Ya, kenapa interest revenue tidak masuk di sini? Interest revenue oleh bank sudah dipotong pajaknya. Jadi pendapatan bunga itu sudah dipotong pajaknya oleh bank. Di situ berapa interest revenue? Coba lihat. 10 juta surat. Berapa? Itu expense ya sih? Iya, ada yang 10, ada yang 5. 10. 10 juta, 10 juta 100. 10 juta 800. Bisa jadi itu sebetulnya kita dapat 12 juta sekian. Sudah dipotong oleh bank 20%. Jadi bunga bank itu oleh bank sudah dipotong. Jadi kalau kalian punya tabungan, ada di buku tabungan dapat jasa bunga bunga, itu sudah dipotong oleh bank 20. Nggak boleh lagi kita kenakan pajak. Kalau kita masuk pendapatan bunga di sini, di bank sudah dipotong pajaknya, di sini potong lagi 2 kali bayar, nggak boleh. Jadi pajak sama dividen itu kalau orang punya saham, akhir tahun dia dapat laba, labanya udah dipotong pajak. Nah, jadi jasa giro atau pendapatan bunga itu adalah PPh-nya PINA, sudah dipotong oleh bank. Jadi nggak boleh masuk di sini. Kalau masuk di sini, di bank kok kita udah kena pajak, di sini kena pajak lagi. Nggak boleh satu penghasilan 2 kali kena pajak. Ya nanti kalau di prakteknya itu namanya koreksi fiskal. Oke, nanti aja. Jadi ingat ya, interest revenue tidak masuk ke omset karena sudah dipotong pajaknya oleh pihak bank supaya nggak double. Kalau bank sudah dipotong pajak, sini potong lagi. Oke ya, ini berapa total? Tidak ada. 1 miliar Tapi coba 4 81 300 pas kalikan 0,5%. Berapa? 7. Oh, kita kan masih 1%. Iya. Jadi mitra 1% kan tarifnya ya? Iya. Tarifnya 1%, kan 2016 itu. 1%. Berarti 14 juta 813. Itu aja ya? Iya. Ini setelah 14 juta 813. Iya. Dikurang 5. Kita anggap. Iya. Oke, ini pajak yang harus kita bayar selama setahun. Yang sudah kita bayar selama 11 bulan, iya di neraca saldo. Atau di neraca lajur boleh itu aja juga. Lihat di neraca lajur ada income tax expense. Ada. Ada. Kolom laba ruginya. Berapa? 5 juta. 5 juta. Ya, ini angka-angka ini neraca lajur kolom laba rugi. Angka-angka ini dilihat di mana? Di neraca lajur kolom laba. Ini kan ada neraca lajur. Kolom laba rugi. Ini ada di kredit. Ini ada di debit ya. Ini ada di kredit. Nah, yang sudah kita bayar ada income tax expense. Ada juga dia. Di kolom laba rugi ada di debit. Berapa? 5 Juta. Ada nggak income tax expense? Di neraca saldo. Lihat neraca lajur, kolom laba rugi, ada nggak income tax expense? Income tax expense. Di neraca saldonya 5 juta, Pak. Kalau di rugi laba kan itu udah ditambahin sama yang di AJP. Di AJP Di
income tax expense awalnya kan 5 juta Pak. Mm-mm. Lalu DJP-nya kan Oh, belum, ini udah Pak. Selesai itu ya berarti. Ya 5 juta nih ya. Neraca saldo 30 November. Iya, Ada berapa? 5 juta. Berarti yang harus kita bayar ini neraca saldo ya. Mm-mm. Kalau ini udah masuk ya, udah. Udah di Tapi sebetulnya kalian ketika nyusun neraca laju ini kan belum ngerjakan ini. Iya. Belum ngerjakan kalian. Ya, kan belum ngerjakan ini. Ketika nyusun neraca laju udah ngerjakan belum? Ketika nyusun neraca laju belum. Ini kan neraca laju itu kan langkahnya neraca saldo buat jurnal penyesuaian. Ini kita kan mau buat jurnal penyesuaian. Iya. Ini kalian belum ada itu angkanya yang 19 juta sekian belum ada. Belum ada kan? Coba lihat neraca laju itu kolom pertama apa? Neraca saldo. Yang kedua Penyesuaian. penyesuaiannya kan pajaknya kan mau kita hitung. Kan kita baru mau bikin ya penyesuaian yang terakhir itu. Iya. Yang nanti dapat 9 juta sekian. Coba dapatnya 9 sekian gitu kan? Belum ada, itu neraca laju kalian karena udah selesai. Kalian lihat itu 19 juta tadi karena udah selesai. Iya. Padahal kolom neraca saldo setelah disesuaikan itu belum ada artinya karena ini belum selesai kita bikin. Kan belum ada. Kalian ini karena udah selesai itu kan, ingat perhatikan. Ini kita lagi mengerjakan apa nih? Jurnal penyesuaian yang nanti kita isi di neraca laju kolom penyesuaian. Cuma kalian yang kalian lihat yang sudah selesai. Iya. Karena udah selesai duluan. Padahal kalau tahapannya kalau ini belum dikerjakan belum bisa selesai. Kalian mulai dapat angkanya dari mana? Dari Sama Bu Rita ya? Iya. Dikasih tahu. Gimana gitu? Dari dari YouTube. Nah, tapi dari YouTube itu dapatnya berapa? 14 juta. Harus dikurangi. Kurang kecuali dia nggak ada income tax expense-nya itu. Kalau nggak ada income tax expense-nya baru nggak pakai itu. Nah dia pakai cara berarti tiap bulan nggak ada setoran pajak yang di YouTube itu. Berarti yang di YouTube itu setiap bulan nggak ada setoran pajak sehingga dia di neraca lajunya, neraca saldonya pasti nggak ada income tax expense, nggak ada, nol dia. Nah, kalau income tax expense-nya nggak ada, ya sampai sini aja udah betul. Kalau di neraca saldo nggak ada nih yang 5 juta, artinya tiap bulan nggak pernah setor. Nanti aja setahun baru bayar. Kalau setahun baru bayar ya itu. Tapi untuk PD Mitra dia bayar sudah selama 9 bulan totalnya 5 Juta. Kalau ini untuk setahun, ini yang udah kita bayar selama 11 bulan. Ini asumsinya gini, usahanya awalnya kecil, pajaknya kecil, habis itu buka cabang banyak. Kita bayar di pajaknya besar. Jadi ini berapa dapatnya? 9 juta 813. 8. Nah ini dia. Jadi kalian bukan ini angkanya. Clear. Kalau yang 14 ini, kalau ini nggak ada di neraca saldo. Kalau ini nggak ada di neraca saldo, barulah pakai yang ini. Ini tadi kan bisa juga orang tiap bulan nggak mau bayar dia. Nanti aja sekaligus akhir tahun. Nah kalau sekaligus akhir tahun ya isinya aja betul ini sampai sini. Tapi kalau dia tiap bulan udah setor, maka yang bulan Desember itu ini kalau untuk setahun ini. Iya. Ini yang udah kita bayar selama 11 bulan. Berarti yang setahunnya, yang bulan Desembernya ini kurang. Inilah IPH yang bulan Desember. Jadi kalau kalian
Ngambil yang ini keliru. Kenapa? Karena dia tiap bulan sudah bayar pajak. Sudah ada income tax. Jadi sekali lagi ya, kalau aturan pajak ini tiap bulan bayar. Tapi ada juga pengusaha yang ribet tiap bulan bayar, nanti aja sekaligus. Maka kalau nanti aja sekaligus, nggak ada dia bayar income tax expense. Kalau nggak ada income tax expense, maka air tahu kayak langsung aja. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Jika siapa? Sorry, Jadi, enggak pernah. aduh, Kamu nomor darah. aura. Sabar. Jadi berarti kalian labanya ya pasti labanya lebih besar, bukan lebih besar, lebih kecil, ya, karena pajaknya jadi 14 juta. Oh Apa iya. ini? Jadi Iya. pajaknya kalian 19 juta lebih jadinya. Padahal pajaknya belum ini. Yang benar pajaknya totalnya ini, tapi yang sudah kita bayar ini, nanti yang jadi utang pajaknya ini aja. Kalian ini tambah ini. Ini sekali lagi kita pakai ini kalau tiap bulan kita nggak ada setoran pajak. Kalau nggak ada setoran pajak gimana? Di neraca saldo 30 November tidak ada income tax expense, nol. Kalau income tax expense-nya nol, ini nggak pakai. Kalau ini kita kan belum bayar kok. Ini di Malaysia bulan. Income tax expense cash ini. Income tax expense cash ini. Sehingga selama 9 bulan yang belum kita bayar mana? Ini jelas kewajiban. Ya. Jadi berapa? Berapanya kalian arti yang benar itu labanya 122.154.500. Iya. Kalian 100 per bulan. Karena yang sudah dibayar nggak dikurangi. Ya. Ini malas kita. Yang ini dia sama. Oke, dah, ya. Jadi pajaknya nanti di jurnal penyesuaian yang terakhir kita kemarin sudah buat itu jurnal penyesuaian. Ya ini kan kalian belum kelihatan gitu. Nah, ini kan baru kolom kedua, kolom penyesuaian yang mau kita buat kan. Kan ada neraca saldo, yang lain kan sudah selesai minggu lalu kita buat penyesuaiannya ya. Iya. Ini penyesuaian yang terakhir setelah PPN kan ini yang mau buat tutup akun apa itu PPH dan tutup akun income tax expense ke income tax payable. Nah ini jumlah penyesuaiannya apa yang terakhir? Income tax. Nah kemarin sudah kita sampai kemarin buat adalah PPN auto, PPN income, PPN payable. Ada ya minggu lalu ya? Ada. Nah di bawah itu apa jumlahnya? Bukan ini. Tapi nanti totalnya tetap ini, Kenapa totalnya kan sudah ada income tax expense. Itu sih. Ya. Berapa jumlahnya? Income tax expense, income tax Payable. berapa dia? 9 juta. Kalau 14 tambah 5 di sini nanti jadi 19. Jadi pajaknya tetap segini, cuma yang belum kita bayar ini. Kan 5 juta udah kita bayar tiap bulan. Gitu ya? Ya.
Jadi yang belum kita bayar cuma ini aja. Ini sudah kita bayar. Ya. Mana lihat di neraca saldo ada income tax expense. Yang tiap bulan kita buat itu. Income tax expense, cash in bank. Income tax expense, cash in bank. Tiap bulan. Sehingga akumulasinya berapa? 5 juta. Jadi ini untuk setahun, ini yang udah kita bayar 11 bulan. Inilah yang harus kita setor nanti bulan Januari. Ya. Berapa jadinya? 9.813. Aduh, mana nanti USK-nya ini kira-kira kapan ini style belajar? Saya kayak orang nafsu hidup aja hampir nggak ada nafsu hidup. Lemas. Kayaknya kena-kenanya aja nafsu hidup aja hampir nggak ada. Semuanya mulai lemas, tak berdaya. Yang laki-laki Istiqamah dan sendiri tak istiqamah. Ini mungkin dari 100% yang masuk 2%. 9%-nya blank. Itulah ya. Akuntansi itu kalau dulu orang masuk akuntansi itu ada tes khusus ditanya sendiri. Kalau sekarang kan enggak, suruh nenek saya masuk akuntansi. Suruh nenek yang masuk akuntansi. Kenapa masuk akuntansi? Bilang orang bagus, orang mana yang bilang bagus? Ikut teman, bilang orang, kata orang, suruh bapak. Setelah masuk akuntansi ini yang pertama dia bakat hitung-hitung sama kemampuan analisisnya bagus, gitu ya. Dan satu yang di atas itu semua ya punya kemauan. Kalau nggak punya kemauan datang untuk pelengkap penderita. Datang ke sini melengkapi kelas sama menderita dia. Jadi dia nggak bisa apa-apa, tambah pening kepalanya. Tambah ngeliat. Akhirnya pura-pura nggak ngeliat. Ya baring tidur. Karena dia bilang ngeliat juga nggak bisa, nggak ngeliat juga nggak bisa. Cuma pindah tempat aja. Cuma bapak kasihan sama orang tua kalian. Kalau ada yang nanya, Pak anaknya sekolah di mana? SMK 1 jurusan akuntansi. Itu sebetulnya beban untuk orang tua. Nah kalian harusnya bisa akuntansinya, bukan jadi pelengkap penderita di sini. Cuma datang meramaikan kelas, tapi nggak bisa apa-apa. Lalu bapaknya tadi bilang dengan bangganya SMK 1 jurusan akuntansi. Anaknya cuma pernah dengar aja akuntansi. Pernah dengar. Suruh bikin jurnal penyesuaian 10, yang salahnya 11 malah. Parah ya. Bukan lagi 10. Yang nggak perlu dibuat juga dibuat sama dia. Makanya salahnya 11. Ya. Jadi sekali lagi ya harus bertanggung jawab. Maksudnya paling nggak mengecewakan orang tua gitu ya. Belajar tidur baru. Yang melotot matanya aja belum tentu bisa, apalagi yang baru. Ya. Kayaknya